kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melaksanakan tadabbur Al-Qur'an ya, kegiatan rutin dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Cecep Darul Iwan, yang kami hormati Ketua LDK DDJ IAD Ciamis, yang kami hormati seluruh pengurus LDK DDJ IAD Ciamis, dan yang sangat saya banggakan seluruh teman-teman yang mengikuti acara tadabbur kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan tadabbur rutin ini. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah menginjak hari ke-17 hari ke-17 bulan Ramadan ya. Yeah. Ini sebentar lagi ya. Ini memang waktu itu memang cepat lah, gak kerasa. Mungkin nanti sebentar lagi sudah mau kelebaran lagi kita ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk tadabbur kali ini yang akan kita bahas itu, yang akan pemateri bahas itu, yaitu tentang mendustakan hari kebangkitan adalah pangkal dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Infitor ayat 1-19. Maka dari itu silahkan kepada teman-teman bisa membuka Al-Qur'annya, surat Al-Infitor ya, seperti itu. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara kita kali ini dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya surah Al-Fatihah ini kita semua bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga acara ini berjalan dengan lancar bagaimana mestinya. Baik, mungkin langsung saja ya ke acara utama. Insya Allah untuk tadabbur ya akan dibawakan oleh Ustadz Cecep Darul Iwan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara moderator yang saya hormati, adik-adik sekalian peserta kajian LDK BDJ YIDJ Amis yang saya hormati. Alhamdulillah di sore hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 kita bisa melanjutkan kembali kegiatan tadabbur Al-Quran yang sudah rutin kita laksanakan. Kalau catatan saya ikut terlibat, ya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kajian ini sejak tanggal 21 Januari 2021. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi catatan yang terus-menerus gitu ya. Di tahun 2021 saya mulai diajak, ya, khususnya Pak Haji Rudi sebagai pembina untuk ikut bersama-sama dengan adik-adik sekalian belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih terus berlangsung. Berikutnya, sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, hari ini kita akan mempelajari surah Al-Infitor, ya. Silakan dibuka halaman 587 atau surah ke-82, ya. Surah ke-82 halaman 587. Pertama, dari sekalian, surah Al-Infitor ini termasuk rangkaian surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Jadi ini adalah surah Makkiyah. Sehingga nanti akan tergambar, ya, kita akan memperoleh gambaran bagaimana junjungan kita Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang-orang musyrik Mekah. Dan sebetulnya inti dari kemusyrikan itu akan kita dapati di sini. Gitu. Sebetulnya apa yang ditentang oleh orang-orang musyrik Mekah dari dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya maksud dalam tadi sudah dibacakan temanya ketidakpercayaan, ya, atau mendustakan hari akhir atau tidak percaya kepada hari akhir itu akan menjadi sumber dari kedurhakaan terhadap Allah. Nanti kita akan lihat di sini, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, ya, situasinya situasi Mekah. Yang kedua yang akan kita pahami dari sini adalah tipikal kemusyrikan, gitu. Tipe kemusyrikan yang itu akan terus berlangsung gitu sampai akhir zaman. Bahkan kita juga akan melihat gitu. Akan melihat di zaman kita hidup ini sekarang, oh ternyata bentuk kemusyrikan atau tipe kemusyrikan itu sama sebetulnya. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah, gitu, apa yang dihadapi di Mekah, itu sebenarnya kita juga akan melihatnya sama dalam zaman ini seperti itu. Ya, baik. Ayat 1 sampai ayat 5, ya, kita lihat dulu. Kita baca, silakan Anda lihat, saya bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, sampai situ. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Baik, ini ayat 1 sampai ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kejadian hari kiamat. Ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di surah-surah sebelumnya, bahwa kiamat itu terdiri dari 2 fase, ya. 2 kejadian. Silakan dilihat di surah An-Nazi'at yang sudah kita pelajari. Surah An-Nazi'at halaman 583 ayat 6 dan ayat 7, ya. Di situ ada ayat yang berbunyi yauma tarjufur rajifatu tatba'uhar radifah. Nah, di sini istilahnya ada ar-rajifah, ada ar-radifah. Ar-rajifah itu tiupan pertama, kehancuran alam semesta. Ar-radifah itu tiupan yang kedua, kebangkitan. Gitu. Maka ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan hari kiamat itu mesti di 2 keadaan ini. Nah, kita harus jeli, ini tiupan pertama apa tiupan kedua. Gitu. Ya. Kembali ke surah Al-Infitor, silakan dilihat. Nanti kita akan analisis mana yang tiupan pertama, mana yang tiupan kedua. Idzas sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Ya. Langit terbelah, yang dimaksud infatorat itu ya sebetulnya bukan sekedar terbelah, tapi pecah gitu ya, retak gitu. Begini, langit yang kita lihat sekarang, kalau kita lihat ke atas itu berwarna biru. Nah, langit ini sekarang punya fungsi, salah satunya adalah menjadi pelindung bumi. Ya, di surah Al-Anbiya disebutkan wa ja'alnas samaa'a saqfam mahfudho, ya. Langit itu menjadi atap mahfudho yang dia itu terjaga melindungi bumi. Ya, ilmu pengetahuan menyebutkan atmosfer itu melindungi bumi dari macam-macam radiasi, ya, radiasi matahari, termasuk juga meteor yang jatuh. Nah, ini keadaan langit, atau di surah An-Naba disebut waja'alna fauqakum sab'an shidada. Nah, karena kan kokoh langit itu. 7 lapis langit itu kokoh. Ketika hari kiamat terjadi, tiupan yang pertama terjadi, maka dia infatorat, pecah, rapuh. Di ayat lain juga disebut rapuh. Jadi begini, saudara sekalian, ini kita harus bisa membedakan mana as-sama, mana as-samawat. Bahasa Indonesia, kalau kita hanya mengandalkan terjemahnya, bahasa Indonesia tidak punya kosakata untuk membedakan sama dan samawat. Dua-duanya pasti diterjemahkan langit. Padahal itu beda. Al-Quran membedakan itu. Ada sama, ada samawat. Saya berusaha menelusuri, mencatat, itu ini baru 124 kata dalam Al-Quran yang saya temui tentang sama, ya, sama. Dan dia beda dengan samawat, gitu. Fungsinya beda. Maka, nah ini harus paham karena sama inilah yang menjadi salah satu titik kehancuran di hari kiamat. Gitu, ya. Baik. Contoh di sinilah ya. Kita lihat di surah At-Takwir, silakan ayat 11. Surah At-Takwir ayat 11, wa idzas sama'u kushitat. Sama ya. Ketemu sama.
Kemudian kalau di surah An-Nazi'at ayat 27, a'antum asyaddu khalqan amis sama. Sama. Nah, kalau di surah An-Naba di ayat 12 disebutnya wabanaina fauqakum sab'an shidada. Itu yang dimaksud adalah sama. Maka ini di surah di juz amma sendiri banyak bertebaran kosakata sama. Nah, jadi kembali ke al-infitor, idza sama fatarat. Nanti sama akan pecah ketika terjadi tiupan yang pertama, ya. Nah, baik. Nah, ini dibantu ya, ada presentasinya. Sekarang ayat 2. Ayat 2, wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila al-kawakib intasarat, di situ diterjemahkan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ini akan sangat panjang kalau kita berbicara tentang al-kawakib, yang apa yang dimaksud intasarat. Tapi ya mungkin kalau secara ilmu pengetahuan, karena samanya sudah infatorot, ya tadi langit sebagai pelindungnya sudah hancur, maka meteor-meteor, ya benda-benda langit itu akan sampai ke bumi, akan intasarot. Tuh. Kalau sekarang kan tidak akan sampai, karena ada sama, ada pelindung. Kemudian ayat 3, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan dijadikan meluap. Ya, karena bumi bergoncang, meteor jatuh, tsunami lah ya, kalau istilah sekarang tsunami, meluap. Atau kalau di surah At-Takwir, wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan dipanaskan. Dipanaskan tuh menguap, ya. Menguap. Karena matahari atau sinar, ya, karena langit pecah, matahari langsung sinarnya tembus ke bumi, maka langit menguap, panas dan meluap. Nah, ini ada di sekalian, ayat 1 sampai ayat 3 ini membicarakan tentang ar-rajifah, membicarakan tentang tiupan yang pertama, kehancuran alam semesta. Berikutnya ayat 4, ya, ayat 4, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur dibongkar, bangkit, manusia dari kubur bangkit, ya. Nah, ini yang membedakan orang mukmin dengan orang musyrik. Orang mukmin, salah satu keberimanannya adalah, aspek dia beriman adalah meyakini hari kebangkitan, keluar dari kubur, yaitu pada ketika terjadi tiupan yang kedua, wa idzal quburu bu'thirat, manusia bangkit dari kubur, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka di saat itulah, ya, di saat manusia sudah bangkit dari kubur, maka alimat, dia tahu, ya, nafsun, setiap jiwa akan tahu, ma qaddamat, apa yang dia kerjakan, ya, apa yang dia prioritaskan, qaddamat itu, ma qaddamat, apa yang dia prioritaskan, wa akharat, dan apa yang dia akhirkan, apa yang dia lalaikan. Begini, jadi sekalian, pada prinsipnya setiap manusia itu dalam hidupnya itu dia pasti memprioritaskan sesuatu dan mengakhirkan sesuatu, melalaikan sesuatu. Dia melakukan satu hal dan meninggalkan satu hal. Contoh, ini kita nih, sekarang
kita sedang qaddamat, yaitu tadabbur Al-Quran. Ya. Qaddama yuqaddimu, kita sedang nuqaddimu ini, mentadabburi Al-Quran. Dan kita akharat, ngabuburit. Nah, ini kan sekarang jam segini, mayoritas saya kira lah orang Sunda lah, orang Jawa Barat, mungkin seluruh Indonesia, mayoritas itu berada di tempat-tempat ngabuburit. Ya. Ada yang mengkaji Al-Quran tapi tidak banyak. Ada. Nah, kita qaddama ini mengkaji Al-Quran, akharat itu ngabuburit. Ada orang yang qaddama ngabuburit, akharat mengkaji Al-Quran. Nah, sekarang mungkin kita biasa saja, nggak ada bedanya orang yang ngaji dengan orang yang ngabuburit, ya buka puasanya sama. Gitu. Lebarannya nanti bahkan bisa lebih heboh yang jarang mengkaji Al-Quran, lebarannya. Gitu. Nah, tapi nanti ketika sudah terjadi tiupan pertama, tiupan kedua, sudah bangkit dari kubur, maka alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Maka akan tahu, oh saya dulu mendahulukan ini, saya lebih memprioritaskan ini dan mengakhirkan yang ini. Nah, titik sampai situ ya, titik. Berikutnya sekarang ayat 7 ya. Ayat 7, ayat 6, ayat 6, 7, 8, 6, 7, 8 itu satu rangkaian. Baik, sekarang kita baca ayat 6, 7, 8. Ya ayyuhal insanu ma dharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini sekarang kita kembalikan teks ini ketika muncul atau ketika lahir teks ini, yaitu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Ya. Maka yang dimaksud al-insan di sini adalah manusia musyrik Mekah. Itu manusia musyrikin Mekah yang tidak percaya ayat 1 sampai ayat 5 di atas. Jadi al-insan sekalian dalam Al-Quran itu lebih mengarah ke orang-orang musyrik Mekah. Terus kalau kita bagaimana? Ya kalau karakternya sama dengan orang musyrik Mekah, ya sama, kena dengan khitab ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia musyrik Mekah, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih sebetulnya yang membuat kalian itu tertipu tentang Tuhan yang Maha Mulia, tentang Allah. Kalian itu terperdaya tentang Allah. Ya, berbuat durhaka, kalau di sini terjemahkan berbuat durhaka. Berbuat durhaka, terperdaya, itu ya sama gitu. Orang kalau salah paham tentang Tuhan, tentang Allah, itu pasti durhaka nantinya gitu. Salah paham gitu. Kalau sekarang istilah sekarang gagal paham. Apa sih sebetulnya yang membuat kamu gagal paham tentang Tuhan, tentang Allah? Al-Karim yang Maha Mulia. Nah, kemudian Allah mengingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah itu yang sudah menciptakan kamu, yang menyempurnakan kejadianmu, ya. Kemudian menjadikan tubuhmu fa'adalak, tubuhmu itu seimbang, proporsional, ya. Proporsional. Kalau wajah itu setiap orang proporsional, telinganya ukuran segini, matanya segini, hidungnya segini, mulutnya segini, tulang bahunya segini, tulang lengannya segini, jari ini seimbang, ya. Proporsional, fa'adalak.
Dan dari sekalian, kalau soal ini saja orang Mekah tahu, orang musyrik tahu, sadar, ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja, dalam rupa apa saja, surah itu rupa sesuai yang dia kehendaki. Rupa kita ini bukan hasil pesanan, gitu. Ya. Kenapa ya kalau Pangeran William mancungnya keluar, kalau saya mancungnya ke dalam, sudah itu fi surati masyarakat, itu sudah keinginan Allah gitu. Nah, ini orang musyrik Mekah masih menyadari tentang hal ini. Tapi kenapa mereka terperdaya? Kenapa mereka terperdaya? Kenapa mereka tetap juga menyekutukan Allah? Terperdaya di sini tuh. Nah, di ayat 9 jawabannya. Kalla bal tukadzibuna biddi. Ayat 9. Jadi kenapa manusia durhaka kepada Allah, terperdaya dalam kehidupan ini terhadap Tuhan? Terperdaya itu ya menyekutukan Tuhan. Kalau konteksnya orang musyrik Mekah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu efeknya nanti merembet dosa-dosa yang lain. Jadi semua dosa, semua kemaksiatan, jadi sekalian, itu akarnya dari musyrik. Ya, ada syirik dalam batin. Semua dosa itu awalnya dari situ. Ya. Kalau di Indonesia sekarang korupsi, kolusi gitu ya. Berbagai tindakan kriminal, itu akarnya dari kemusyrikan. Dan kita akan lihat nanti bentuk kemusyrikannya apa gitu ya, yang saya Indonesia. Nah, jadi orang musyrik Mekah itu, nah salah satu karakter utama orang musyrik Mekah ada di ayat 9. Kalla bal tukadzibuna biddi. Kalla bal tukadzibuna biddi. Itu kamu tertipu tentang Allah itu, terperdaya tentang Allah itu karena kamu mendustakan, kalian wahai orang musyrikin Mekah mendustakan biddi, hari pembalasan. Nah, kalau di surah Al-Fitar ya sudah ayat 1 sampai ayat 5 itu kamu mendustakan ayat 1 sampai ayat 5. Kamu tidak percaya akan hari kebangkitan, hari pembalasan, biddin. Ini, saudara sekalian, ini kan sama dengan Maliki Yaumiddin, hari kebangkitan, hari pembalasan. Saya cuma aneh, kenapa kalau di surah Al-Ma'un, ya, kenapa itu diterjemahkannya mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Coba dilihat di halaman 602. Wirda ini surah Al-Ma'un, coba dilihat. Ini kalau mau konsisten dengan Al-Infitor ayat 9. Nah, itu kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nih, kalau saya membacanya begini, karena ini makiyah sama, ya. Dan harus konsisten dong dengan ayat 9 di Al-Infitor. Tukadzibuna biddin atau yukadzibu biddin, ya. Bukan mendustakan agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Tuh, itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu. Tahu nggak engkau Muhammad? Gitu kata Allah. Ini makiyah ya. Tahu nggak Muhammad?
siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Nah, langsung ciri-cirinya ke bawah. Nih, orang yang mendustakan hari pembalasan adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Begini, orang yang sholatnya lalai itu juga sebetulnya akarnya dia itu yukadzibu biddin. Dia tidak percaya hari akhir, dia mendustakan hari akhir. Akarnya di situ. Orang sholat duhur jam 2, sholat asar setengah 5, misalkan gitu ya. Subuh, apa kalau kata Ustadz Evi itu, ya begitulah ya, subuh tunduk, macam-macam itu. Itu akarnya adalah yukadzibu biddin. Jadi mendustakan hari kebangkitan. Maliki yaumiddin itu kan raja di hari, bukan di hari agama kan, di hari pembalasan. Ad-din itu hari pembalasan. Maka unsur pokoknya Islam, ya, ad-dinul Islam, dinul Islam itu unsur pokoknya adalah yaumiddin, hari pembalasan. Kalau Anda beragama, berislam, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi di sininya tidak pernah terbayang, tergambar bagaimana sebetulnya hari pembalasan, maka sebetulnya kalau seperti itu bukan mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti Abu Jahal. Tapi kan cina dia pakai bahasa Arab. Kalau ngobrol, ana anta antuma antum. Emang Abu Jahal orang mana gitu? Pinter kena Abu Jahal bahasa Arab mah. Gitu. Kalau mau pinter-pinteran bahasa Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, itu orang Arab itu. Di PAUD kene berbahasa Arab. Maka jangan kagum dengan orang yang penampilan Arab, misalkan ya. Kemudian ya begitulah ya. Baik, kembali Wirda ke Al-Infitor ya. Al-Infitor. Jadi ayat 9, kalla bal tukadzibuna biddin. Kamu tertipu, kalian wahai musyrikin Mekah terperdaya tentang Allah itu yang menciptakan kamu dengan rupa yang Dia kehendaki, itu karena kamu mendustakan agama. Nah, mendustakan hari pembalasan maksud saya, biddin, mendustakan hari pembalasan. Nah, kemudian ayat 10. Di sini Allah juga menyampaikan yang harus kalian ketahui, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ini tentang malaikat yang mencatat. Wa inna alaikum lahafidin. Nih, kami kasih tahu, kalian itu, setiap kalian itu ada hafidin, ada malaikat yang menjaga, ada yang mengikuti, dan mereka itu kiroman katibin. Kirom, mulia, katibin yang selalu mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dicatat semua, karena catatan ini akan dibuka nanti di Yaumiddin, di hari pembalasan. Coba surah Qaf, Wirda, tolong surah ke-50. Ya, surah Qaf, surah ke-50. Nah, surah ke-50 mulai ayat 17. Ini tentang kiroman katibin yang lamun nama taf'alun ya. Nah, ayat 17. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Nah, ini tentang malaikat yatalaqqal mutalaqqiyani, ada di kanan dan di kiri, 'anil yamin wa 'anis shimal. Di kanan dan di kiri
Qaid. Qaid itu duduk ya, duduk itu ya dia bersiaga, dua malaikat ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayat 18, tidak ada satu kata pun yang diucapkan sebenarnya dicatat. Nah, kita kemudian menyebutnya sebagai malaikat raqib atid. Raqibun atid. Nah, ayat 19, waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Sampai kapan malaikat mencatat perbuatan seseorang? Sampai datangnya sakratul maut. Waja'at sakratul mauti bil haqqi. Kalau dia sudah mati ya tidak dicatat. Itu malaikat itu sampai sakratul maut. Nah, dan sakratul maut itu kan selalu dihindari oleh orang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang kalian hindari itu sakratul maut itu ya pasti datang. Nah, wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Nanti mati ya. Setelah mati bagaimana? Masuk alam barzakh. Menunggu sampai munculnya wa nufikha fis-sur, sampai muncul hari petiupan ya. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Nah, malaikat yang tadi mendampingi itu waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Ini ya, malaikat yang mendampingi itu raqibun atid itu nanti menjadi sa'iku wa syahid ketika kebangkitan. Dia menjadi saksi. Nah, dia kan tahu betul perbuatan kita ya. Kiromang katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ini akan dibuka nanti di hari kiamat. Gitu. Ini yang menjadi perbedaan utama mana mukmin, mana musyrik, mana kafir. Baik, kita kembali ke Al-Infitor, ke surah 82. Nah, Anda kalau mau baca, silakan di rumah nanti itu surah Qaf ya. Sampai ke bawah itu tentang bagaimana situasi di hari kebangkitan. Kita selesaikan ini ya, Al-Infitor hari ini. Nah, nanti di hari kiamat itu, sekarang ayat 13, silakan ya. Ayat 13, innal abrara lafi na'im. Al-abror itu ya orang mukmin lah gitu. Pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-abror. Orang yang mengkaji Al-Quran dan mengikuti Kanjeng Nabi, itulah al-abror. Nah, nanti kalau sudah hari kiamat, orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad itu lafi na'im. Benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjaro lafi jahim. Sementara fujar, ya, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang menentang Al-Quran, orang yang tidak percaya atas informasi Al-Quran, nah dia akan berada di jahim, ya, di dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya, ke dalam ini bisa ke dalam neraka atau ke dalam surga juga ya. Jadi yaslaunaha, yang abror masuk ke surga, yang fujar masuk ke neraka itu kapan? Yaumaddin, di hari pembalasan. Nah, ini orang kalau meninggal, dia soleh, sesoleh-solehnya, pisan gitu soleh nate, dia belum ke surga. Karena surga itu nanti yaslaunaha yaumaddin. Orang jahat, sejahat-jahatnya, dia belum ke neraka. Karena ke neraka itu yaslaunaha yaumaddin, nanti hari pembalasan. Setelah kebangkitan dari kubur. Lalu bagaimana nikmat
dan siksa kubur. Nah, nanti ada di surah Al-Mutaffifin. Jadi di kubur itu ada sijjin, ada illiyin. Orang-orang soleh, tempat kuburnya illiyin, tempat yang mulia, yang tinggi. Kalau orang maksiat, nanti sijjin, ya, penjara, hina, gitu, alam barzakhnya. Tapi belum surga. Karena surga neraka itu yaslaunaha yaumaddin. Nah, sekarang ayat 16. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka, ya, tidak bisa goib. Ya, ayat 16. Ya, goib kan tidak hadir ya. Nah, jadi orang musyrik, orang kafir, orang yang durhaka, sekarang kan banyak orang-orang yang menghina Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan bisa lolos nanti di hari kiamat, di hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Nggak bisa gaib, nggak bisa lari, nggak bisa keluar, gitu. Nah, maka bagi orang mukmin, kalau ada orang menghina, ya kita tentu ikut prihatin, ikut tersinggung. Tapi bagaimana balasannya? Nanti juga akan sampai di hari kiamat. Mereka juga akan sampai. Wa mahum anha bighaibin. Nggak akan bisa keluar, nggak akan bisa lolos. Semua orang durhaka sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman akan hadir di hari kiamat. Sekarang ayat 17, wa ma adraka ma yaumuddin, kata Allah. Ini Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahu nggak Muhammad? Apa hari pembalasan itu? Yaumuddin itu apa? Tahu nggak hari yaumuddin itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Ini diulangi lagi. Kata Allah sekali lagi, tahu nggak kamu Muhammad? Apa itu hari pembalasan itu? Nah, Allah menjelaskan di sini ayat 19, yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari itu, hari pembalasan itu, ya, yaumiddin itu adalah hari la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Ya. Hari di mana seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Nggak bisa saling tolong menolong. Wal amru yauma idzil lillah. Dan segala urusan pada hari itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Wakil, ya, gitu. Nah, sebagai penutup kita bandingkan dengan surah Al-Ma'arij, ya kan? Beda surah ke-70, surah Al-Ma'arij. Tentang hari kebangkitan ya, yang yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Surah Al-Ma'arij ayat dari ayat 8. Ya, 8. Nah, ada ayat 8 ya. Yauma takunus sama'u kal muhli. Ingatlah pada hari ketika langit, nah sama kan ya, as-sama maksud saya, yauma takunus sama, ingatlah ketika langit kal muhli, hari kiamat itu langit itu seperti cairan tembaga merah, dari surat Ar-Rahman, merah, akanat wardatan kadihan. Kemudian ayat 9, wa takunul jibalu kal ihni, dan gunung-gunung bagaikan bulu. Ya, gunung kan kokoh sekarang. Nah, nanti terbang ringan. Nah, pada saat itu, pada hari kiamat itu, hari kebangkitan itu, wala yas'alu hamimun hamima. Ayat 10,
tidak ada seorang teman karib pun yang menanyakan temannya. Ya, misalkan sekarang di dunia, wah, teman akrab, soulmate, hanya teman yang berdasarkan Al-Quran yang akan saling bahagia bertemu. Gitu. Kalau punya teman karena kesamaan hobi, misalkan hobi apalah gitu ya, apalagi sekedar teman karena sama motornya, wah itu sangat cetek gitu ya, karena motornya motor Mio berteman, motor Beat berteman, klub itu mah sangat menghambur-hamburkan waktu. Karena nanti pada akhirnya akan seperti ini. Walayas alu hamimun hamima. Ayat 11, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yaumi idzim bibani. Yubassarunahum, padahal saling melihat nanti di hari kiamat itu tidak bisa saling tolong menolong. Tahu teman. Bahkan al-mujrimu, orang yang durhaka, orang musyrik al-mujrim itu, bahkan dia mengharapkan kalau mungkin aku menebus azab hari kiamat itu dibani dengan anaknya, anak yang mau ditebuskan, wasohibatihi wa akhi, dengan istri dan saudaranya, pemajikan lah ditebuskan, akhihi saudara, wafasilatihi lati tu'wi, dan dengan keluarganya. Karena tadi ayam la tamliku nafsu li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah ya. Kemudian wa man fil ardi jami'a di ayat 14, wa man fil ardi jami'a summa yunji. Inginnya ditebuskan aku jelema sejen abdi mah supaya selamat dari siksa neraka, anak, istri, dulur, keluarga dipakai tebusan. Nah itu ya, dari sekalian. Dan begini, informasi hari kiamat itu harus diperoleh dari Al-Quran. Harus dari Al-Quran. Anda jangan hanya mendengar. Jangan hanya mendengar. Anda harus baca sendiri. Harus tahu ayatnya di mana, posisinya di mana. Itu baru akan jadi obat bagi kita. Dan harus semuanya dikonsumsi. Itu. Ya tentu saja perlahan-lahan ya. Nah baik, sampai di sini. Terima kasih nih Widan yang membantu ya. Jadi dari surah Al-Infitor ya, ayat 1 sampai ayat 19. Saya kembalikan ke Dadan untuk kalau mungkin ada yang perlu didialogkan. Silakan. Oh, sudah ya Ustaz? Ya, silakan Dan. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Cecep yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ya, surat Al-Infitor. Banyak ya yang kita harus aplikasikan ya di kehidupan di zaman sekarang ini. Mungkin sebelum ditutup ya kita mungkin ada tanya jawab dulu. 3 orang lah. 3 orang pertama. Silahkan kepada teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung atau bisa di lewat chat pesan di Google Meet. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Boleh Kang bertanya izin? Siap, Karipal, mangga. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin sama pembahasannya tentang surat Al-Infitor. Cuman yang ingin saya tanyakan tentang ayat 10. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalanmu. Kita sudah tahu bersama bahwa pertama Allah menegaskan
bahwa malaikat-malaikat pencatat amal itu memang benar-benar ada. Ini terbukti dalam hal ini Allah menggunakan lafaz inna. Dan kan sesungguhnya hapus nanti. Kemudian ditambahkan lam taukid. Lahafidin. Pasti ini menunjukkan tentang malaikat pencatat itu memang benar-benar ada. Cuma yang saya tanyakan, kemudian bagaimana Ustadz sifat-sifat malaikat-malaikat tersebut? Karena kita tahu bahwa dalam bulan hari ini, mungkin bulan Syam, itu tidak sedikit dari kaum muslimin yang pertama menganggap saum itu hal yang sepele. Bahkan kalau kita lihat ini di daerah pasar ataupun teman-teman kita yang berprofesi sebagai angkot, itu mereka dengan terang-terangan misalkan minum gitu ya. Itu pernah kejadian dengan saya gitu, Zat. Jadi itu kita jadi sifat-sifat malaikat tersebut, karena kita itu tahu gitunya muraqabah itu memang harus ada. Cuma dalam ini kita tidak mungkin dibawanya banyak sekali yang acuh tak acuh dengan hal ini. Terima kasih mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin satu-satu saja ya, mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Ya. Silakan. Baik, kalau tentang sifat-sifatnya, terima kasih ya Rifa pertanyaannya. Sifat-sifat malaikat ini saya tidak tahu banyak ya dalam sumber-sumber yang lain apa saja. Tapi kalau malaikat itu secara umum, sifat malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika dia diperintah untuk mencatat, maka dia akan terus mencatat, tidak berhenti gitu. Tidak bermaksiat, itu tidak melalaikan perintahnya gitu. Nah, kemudian tentang orang-orang yang berpuasa tapi kemudian ya banyak yang melanggar gitu ya, nyemen istilahnya ya gitu, nyemen, itu memang kembali kepada kadar yang terutama ini sebetulnya, yang terutama tentang keimanan kepada hari akhir ya. Jadi sekalian, puasa Ramadan penuh itu diwajibkan tahun keberapa di masa hidup Nabi? Ya, puasa Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriyah. Berarti Rasulullah SAW sudah jadi Nabi usia berapa? 52 tahun kedua Hijriyah itu berarti usia Kangjeng Nabi 55 ya. Kan di Mekah Nabi 13 tahun. 15 tahun. Berarti sudah 15 tahun lah Islam tuh. Jadi Abu Bakar Siddiq contoh misalnya, Abu Bakar Siddiq mengikuti Kangjeng Nabi itu sudah 15 tahun. Dan 15 tahun itu ya Al-Qur'annya tentang surah-surah Makkiyahnya sudah selesai kan? Karena kewajiban ibadah puasa itu di Madinah. Makanya surah Al-Baqarah kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu Al-Baqarah. Maka sebetulnya puasa akan benar kalau Makkiyahnya tamat. Surah-surah Makkiyahnya tamat, baru puasa bisa benar. Nah, kenapa banyak orang mengaku Muslim, mengaku pengikut Kangjeng Nabi Muhammad, tapi puasanya bolong-bolong? Karena dia nggak paham surat Makkiyah. Dan tidak mau paham gitu, tidak paham dan tidak mau paham, sehingga kemudian ibadahnya hanya sekedar seremoni belaka, hanya sekedar ritual ya, hanya sekedar kelihatan orang, oh karena orang puasa kemudian ramelah puasa. Dan itu tipe orang-orang musik begitu, ibadah itu ya karena orang lain rame saja gitu. Kita lihat sekarang tanggal 17 masjid-masjid sudah mulai kosong taraweh. Beda dengan tanggal 1, 2, 3 kan masih penuh.
Jadi sebetulnya begini, akar persoalan Islam Indonesia itu adalah surat-surat makkiyahnya belum tamat dikaji. Ya. Surat yang 76%, kan kalau saya pernah nyampaikan, kira-kira lah hitungan kasar ya, hitungan kasar, Al-Quran ini yang 6.236 ayat, surah makkiyahnya atau ayat-ayat makkiyah itu ada 76%, Madaniyah 24%, dan puasa itu Madaniyah. Gitu. Maka orang selama dia tidak benar mempelajari makkiyah, dia tidak akan mampu melaksanakan ibadah dengan serius, dengan tekun. Gitu. Maka saya tidak bisa langsung menjawab sifatnya malaikat ini seperti apa. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah untuk mencatat, dan nanti di hari kiamat dia yang akan bersaksi tentang kita, gitu ya. Coba Wida, coba surat Qaf lagi kembali, ada Wida yang halaman 519 ya, ayat 23, atau gini, dari ayat 22. Nah, ini lanjutannya tadi ya. Ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yauma hadid. Ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ayat 22. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maksudnya begini, dulu kamu lalai, dulu kamu tidak mempedulikan tentang Raqib Atid, tidak sadar, tidak menyadari tentang Raqib Atid. Ya seperti tadi yang Yemen itu kan tidak sadar tentang Raqib Atid, ghaflah min hadza, tentang hal ini. Maka fakashafna anka gitu aka. Maka kata Allah, fakashafna, sekarang kami mukasyafah. Nah, mukasyafah itu tabir matanya dibuka. Tapi nanti ini hari kiamat ini, fakashafna anka gitu aka fabasarukal yauma, maka pandangan matamu hari ini, hari kiamat ini hadid, tajam. Tajam itu, Raqib Atid itu kelihatan. Sekarang, ada yang pernah melihat duduk di samping kanan kiri Raqib Atid? Nggak ada. Mata kita nggak bisa melihat. Tapi nanti hari kiamat, kata Allah, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yauma hadid. Matamu hari ini sangat tajam, sehingga kamu bisa melihat. Kamu tirainya terbuka, Bray. Raqib Atid itu terlihat. Nah, maka dia kemudian mengatakan, Raqib Atid ini ayat 23. Ayat 23. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Nah, qarin, karena Raqib Atid kan menyertai terus. Wa qala qarinuhu, malaikat Raqib Atid yang menyertai di dunia itu berkata, hadza ma ladayya atid. Inilah catatan yang ada padaku tentang kamu dulu di dunia itu seperti apa. Tentang puasamu, tentang tadarusmu, tentang tarawehmu. Ini catatannya. Ada yang saya catat ini. Nah, tapi cina orang susah percaya dengan narasi ini. Nah, boro-boro orang Jawa Barat yang bahasa Arabnya mungkin tidak sebagus orang Arab memang kan ya. Ini kan ayat Al-Quran ini kan turun ke orang Arab, ke orang musyrik Mekah. Wah, mereka lebih pintar bahasa Arabnya, memahami teks ini. Tapi kalau sudah tidak percaya, tidak percaya. Gitu. Abu Jahal meskipun pintar bahasa Arab, baca ini, Abu Jahal baca ayat-ayat ini tidak harus pakai terjemah.
dia tidak perlu belajar balaghah. Tapi kalau memang ini tidak yakin di hatinya, tidak percaya, dan Allah tidak membukakan, dia nggak akan sampai. Nah, karena itu, ini kita bersyukur. Minimal beginilah kalau kita. Soal nanti masuk ke hati, paham atau tidak, itu Allah nanti yang akan memahamkannya. Gitu. Yang penting kita ada upaya. Ini sudah sebuah upaya penting bagi kita ya, upaya besar nih. Sore hari, dikala orang lain ribut, ngabuburit, kita seperti ini. Nah, itu sudah sebuah upaya besar. Mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan makin clear dalam dada kita, dalam jiwa kita. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke Dadan, silakan Dan. Halo Dan, silakan. Oh ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana Kang Ripal? Cukup untuk jawabannya atau masih ada yang mengganjal? Gimana? Kiranya sudah cukup ya mungkin ya. Bagaimana ini teman-teman, mungkin satu saja lagi ya untuk tanya jawab dikarenakan sudah jam 17 lebih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Cek teman-teman. Tidak ada mungkin ya Ustaz. Ya tidak apa-apa. Ini sudah menyiapkan ini takjil nih. Ya, betul. Yang persiapan takjil. Ya, bagian masak Ustaz mungkin. Ya, baik Ustaz. Mungkin ya untuk hari ini dicukupkan saja ya. Dikarenakan sudah jam 17 langsung, jam 17 lebih. Terima kasih kepada Ustaz Cecep Iwan yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, dan kita semoga kita lebih istiqomah ya, lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah dapat menyempatkan mengikuti acara tadabbur kali ini. Terima kasih banyak ya. Baik, dikarenakan waktu mungkin sudah bentar lagi menuju azan maghrib ya. Mungkin mari kita tutup acara kita kali ini dengan mengucapkan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman dan semuanya. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngabuburit, Sayana. Selamat ngabuburit. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.